Oke, berikutnya Pak, pertanyaannya Pak. Dari kegagalan kita usaha pembenihan ikan gabus itu tadi kan, kegagalannya di masalahnya apa masalah kemarau atau Oh, apa kendala ya. kendalanya, Ya. intinya itulah. Untuk kendala saya sudah sempat posting banyak video, mungkin di video-video sebelumnya sudah ada nih, saya ulangi lagi kendalanya apa. Kita ambil dari pembenihan Pak ya. Kalau ngomongin kendala banyak. Bisa dibilang kendala, bisa dibilang tantangan lah Iya, gitu iya. lah. Kalau kendala mulai awal kalau mau di pembenihan itu pertama mencari pasangan indukan Pak. Dari mencari indukan itu sudah kendala. Karena ikan gabus itu ikan yang nggak bisa sembarangan dipasangkan. Gitu loh. Lele gampang Pak, sampai kasih makan udah besar, nanti diambil indukannya, dipijah, digandengin, satu jantan dua betina, mbok betina yang mana pasti bertelur. Tapi kalau gabus nggak mau, berantem Pak. Gitu ya. Jadi dapat dari alam nih, satunya mancing dapat dari sini, satunya mancing dapat sana, digabung belum tentu mau, berantem dulu. Ya itu nggak bisa diatur. Berarti kayak ayam ya. Kayak burung juga, burung apa itu ya, burung merpati, burung apa itu. Tarung dulu. Kalau udah tarung dia nggak mau Pak. Bukan tarung dulu habis itu terus mau gitu enggak. Kalau udah tarung nanti pasti mati salah satu. Harus dipindah pasang. Susah. Itu kan saya bilang dari awal tuh pembibit. Dari mulai indukan pun saya sudah bilang ke teman-teman semua itu susah. Contoh saya nih kemarau ini nggak ada indukan saya ini. Loh yang kemarin mana Mas? Yang kemarin mati. Kenapa mati? Nah ini ada ilmu lagi. Jadi setelah dia bertelur, misalnya udah jodoh nih, jelas-jelas jodoh sepasang, udah bertelur sebulan sekali, nanti 2 bulan 2 kali, 3 bulan 3 kali, sampai 5 kali bertelur. Nanti yang perempuan istirahat Pak, dia nggak mau bertelur. Nah yang jantan ini dia nanti minta lagi. Akhirnya yang perempuan nggak mau, dipaksa dan mati, dihajar. Jadi yang punya pasangan pun belum tentu akan selamanya pasangan itu berhasil, karena di lain musim nanti dia akan berantem, walaupun sudah pasangan. Nah, karakternya memang ganas, predatornya itu tinggi gitu loh. Nah jadi udah kendala. Oke deh, sekarang udah bibit induk udah dapet, sekarang ke anak misalnya. Anda udah dari telur ya, telur menetas itu sampai besar, sampai jual benih lah ya. Bisa dikonsumsi itu berapa bulan itu Mas? Lama. Jadi kalau dari telur hingga dia mau makan pelet itu sekitar umur itu cepat ya, tercepat itu 21 hari. Jadi dari telur nanti menetas, setelah menetas umur 7 hari dikasih makan cacing sutra atau kutu air. Nanti setelah itu kalau normal Mas ya, dalam normal itu indukannya normal, anaknya normal, nggak berpenyakitan, pakan normal, lahap sehat ini. Itu 21 hari baru mulai melatih makan pelet. Melatih ya. Jadi melatih juga nggak mudah. Nanti ada kendala di situ. Sebelum dilatih pelet juga harus disortir dulu. Karena nanti pasti ada yang nggak sama besarnya. Besar kecilnya. Walaupun dia masih kecil, merah, masih belum, kan kalau beyong itu merah toh. Kalau di sungai-sungai itu merah toh. Itu nanti waktu transisi ya umur 3 minggu sampai 4 minggu lah saya kasih rentan. Itu nanti harus disortir dulu Pak. Disortir nanti biasanya yang besar dari satu indukan itu paling enggak dari 5.000 ekor tadi, paling enggak ada sekitar 200 yang besar yang harus kita sisihkan. Maksudnya yang disisihkan yang kecil apa yang besar? Kan yang besar 200 tuh, yang kecil kan ada ribuan. Jadi yang kita selamatkan yang kecil, yang besar ya dipisah tempat. Itu mau dijadikan indukan ya bagus, mau dilanjut jadi bibit ya bagus, lebih bagus, itu lebih besar. Tapi harus dipisah. Kenapa? Kalau nggak dipisah, biasanya ketika dia transisi kasih makan pelet, yang besar-besar ini nggak mau. Ya sebenarnya mau, tapi kan karena ada yang lebih kecil dia superior, nanti yang kecil dimakan. Daripada makan pelet mending makan temennya. Kan gitu. Itu saya pengalaman. Jadi awal-awal dulu nggak tak sortir, tapi ya akhirnya kacau. Jadi dikasih sentrat, yang mau makan yang kecil-kecil, yang besar-besar dia nggak mau makan sentrat, dia bisa milih. Kalau yang kecil tak pakan wae sing cilik kan gitu. Itu kendalanya di situ. Terus kendala penyakit, misalnya penyakit itu muncul kalau memang satu kolamnya sudah bermasalah Pak. Ini bekas lele misalnya atau bekas gerame ada penyakitnya nggak bersih, itu nanti kemungkinan ada penyakit. Itu kendala penyakit ya.
Kendala yang kedua curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi itu nanti asamnya, tingkat keasaman air itu sangat tinggi. Jadi memang baiknya kita bikin kolam jangan di bawah genteng itu Pak. Itu contoh punya saya ya. Iya. Itu nggak sangat saya sarankan. Jadi karena hujan kan airnya ngumpul di situ. Jadi turun. Apalagi gerojokan yang di segitiga itu. Itu penuh. Itu nanti ikan collab. Ikan collab. Jadi yang bagus seperti ini. Nah, ini langsung di atas udara tanpa ada gerojokan dari situ. Ikan apa? Air nggak ngumpul loh di sini posisi. Air normal gitu. Berarti kalau untuk pembesaran mungkin kasih apa itu? Kayak waring itu mungkin lebih bagus ya kalau untuk pembesaran kalau di kolam ini. Waring tuh maksud tujuan waring buat apa? Biar enggak ya enggak kerontokan kayak apa itu istilahnya hujan apa itu kan. Kalau selama dia di langit langsung udah bagus. Bagus ya. Yang penting nggak langsung di bawah genteng. Tapi kalau nanti misalnya curah tingginya tinggi, memang kembali lagi untuk petani ikan itu harus telaten Pak. Hujan kan kadang ada musim nih, pagi hujan, tekan awan hujan sampai sore panggah hutan gitu kan. Jadi kan ini ikan ini kan air hujan semua. Dibuang Pak airnya. Paling nggak separuh kolam dibuang sampai ngisi kolam dari sumur langsung. Jadi ke tingkat asaman basah air itu stabil lagi. Kalau nggak dikuras gimana? Ada kemungkinan asamnya tinggi, ikan mati. Kalau air masih bagus gini Pak, nih kan air bagus nih, masih baru dikuras, nggak ada kotoran bekas pakan, itu nggak masalah. Tapi kalau ikan itu sudah misalnya udah seminggu nggak dikuras atau setengah bulan nggak dikuras, hujan deras, mabluk plus kotor-kotorannya, itu yang berbahaya. Itu berbahaya. Jadi intinya kebersihan air itu penting Pak. Kebersihan air penting. Kalau bisa jangan terlalu ketika musim penghujan banyak, nanti telaten ganti air. Itu untuk pencegahan. Terus kalau pemeliharaan kolamnya sendiri gimana itu Mas? Pembersihannya itu rutinnya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kita kasih bibit istilahnya. Oh ya, kalau untuk pembenihan itu tergantung luas kolam dan padat benih. Ini contoh penyasannya kolam 2x2, 2,5 lah enak ngomong ya. 2,5 ke 2,5. Ini saya isi 7.000 cukup. Untuk pembesaran. Pembibitan 7.000 cukup. Tapi dengan jumlah yang segitu kita harus telaten membersihkan seminggu sekali. Kan ikan kan 7.000. Kolam cuma segini, pakan terus banyak, kan kotorannya banyak. Gitu, ngendap. Jadi dalam seminggu harus segera dikuras untuk menjaga airnya bagus. Kok kolam segini cuma diisi 1.000, mungkin bisa 2 minggu nggak dikuras. Jadi kapan ngurasnya ya kita sesuaikan. Ketika padatnya banyak ya kita sering ganti air. Itu tadi kuncinya telaten. Jadi agak nggak bisa kalau disambi. Itu kalau nggak bisa. Ya. Seandainya saya ini pembesaran. Itu. Dari kolam ukuran 2x3 kita isi 5.000. Itu kan dalam kedalaman air itu kira-kira berapa senti itu kan. Kalau untuk pembesaran sedikit berbeda mungkin ya treatmentnya ya. Pertama kuncinya adalah semakin air itu banyak, maksud dalam dalam dan lebar, itu pertumbuhannya bagus. Gitu. Semakin sempit kolam, saya berani jamin ikan nggak akan bisa besar Pak. Ya jauh beda dengan kita satu rumah anaknya banyak Iya. Karena gerak ikan tuh berpengaruh loh. Walaupun sebenarnya makannya banyak, tetap nggak. Jadi ikan tuh anteng di situ, nggak kemana-mana. Jadi nggak tumbuh gitu ikan itu. Jadi kalau untuk pembesaran memang saya sangat sarankan minimal tuh ya 3x6 itu minimal lah. Untuk ideal ya 3x5 itu minimal lah. Kalau segini belum. Yang sudah dikasih dengan Mama ini bibit istilahnya, ada nggak yang pembesaran di kolam, nggak kolam semen, kolam biasa, tanah, kolam tanah itu kan. Itu kalau perkembangannya gimana? Kalau untuk lihatnya itu sudah. Kalau untuk pertumbuhan itu memang bagus di kolam tanah Pak. Untuk pembesaran ya. Pembesaran. Saya sangat menyarankan di kolam tanah. Kenapa? Kolam tanah itu kotoran ikan itu bisa terurai.
sama apa ya, binatang-binatang tanah ya. Misalnya kalau ini contoh nila saya ini. Nila ini sama yang di situ hampir sama ukurannya, Pak. Tapi besar ini. Tuh, itu besar dia. Jadi konsepnya kolam tanah itu lebih bagus untuk pertumbuhan. Untuk semua jenis ikan bahkan, termasuk gabus. Jadi kalau mau pembesaran ya bagus di tanah malahan. Satu di tanah itu nanti dia pertumbuhannya bagus, sampai nggak perlu repot-repot nguras terus. Gitu loh. Karena kotoran udah diendapkan, udah ngendap sendiri ke tanah, itu pun terurai lagi sama bakteri-bakteri itu, ya jadi malah aman. Tapi kalau di kolam semen seperti ini, nanti semen minimal sebulan sekali harus nguras. Dan juga kan biayanya lebih ringan yang di tanah gitu loh maksud aku. Oh ya. Maksud saya itu kan. Kalau untuk pembuatan itu mungkin tergantung masing-masing ya, ringan yang mana. Kalau semen punya tanah agak di bawah, kok deket sawah, kok airnya udah banyak, tinggal ngeduk berapa ini aja, itu malah bagus. Itu malah bagus untuk pembesaran.